Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, serta nikmat sehat walafiat. Sehingga pada hari yang ke-17 di bulan Ramadan ini, kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi bulan Ramadan dengan ibadah dan amal-amal kebaikan lainnya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah untuk terus menghidupkan bulan Ramadan dengan berbagai amal kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang tetap istiqomah memegang teguh ajaran dan sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman. Dan juga semoga kita semua selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-temanku para Octolovers dimanapun kalian berada, di dalam Al-Quran ada sebuah surah yang cukup istimewa. Surat ini adalah satu-satunya surat di dalam Al-Quran yang tidak mencantumkan nama surat itu di dalam suratnya. Maksudnya tidak ada nama surat yang terdapat di dalam keseluruhan ayat tersebut. Tidak ada satupun ayat di dalam surat tersebut yang mencantumkan atau yang menyebutkan nama surat itu sendiri. Surat apa itu? Itu adalah surah Al-Ikhlas, surat ke-112 di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Yang artinya, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia. Surat Al-Ikhlas ini adalah satu-satunya surat di dalam Al-Quran yang tidak menyebutkan nama surat itu sendiri di dalam ayatnya. Dari ayat 1 sampai ayat 4 tidak ada kata ikhlas kita temukan di dalam surat tersebut. Berbeda dengan 113 surat yang lain. Hanya ada 2 surat di dalam Al-Quran yang tidak mencantumkan nama surat itu di dalam ayat-ayatnya. Yang pertama adalah surat Al-Fatihah dan yang kedua adalah surat Al-Ikhlas. Sebab turunnya surat ini cukup menarik. Di saat para kaum musyrikin Mekah, para kaum kafir Quraisy
bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, ceritakanlah kepadaku, beritahukanlah kepada kami, terangkanlah kepada kami, seperti apakah Allah itu? Seperti apakah Tuhan yang engkau sembah itu, wahai Muhammad? Apakah dia terbuat dari emas, perak, tembaga? Apakah terbuat dari batu? Apakah dia punya anak? Apakah dia punya istri?" Maka turunlah surat Al-Ikhlas ini sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh kaum kafir Quraisy tersebut. Harusnya ini menjadi semacam teguran kecil bagi kita yang sering menduakan Allah Subhanahu wa taala, baik disengaja maupun tidak disengaja. Bahwa yang namanya ikhlas itu tidak harus ditampakkan, tidak harus diperlihatkan. Sama seperti surat Al-Ikhlas itu sendiri yang tidak menyebutkan kata ikhlas di dalam ayat-ayat di surat tersebut. Tidak ada kata ikhlas sama sekali di dalam surat Al-Ikhlas. Itu berarti, itu menandakan bahwa ikhlas itu tidak perlu diperlihatkan, tidak perlu ditampakkan. Cukup disimpan di dalam hati dan cukup kita tanamkan dalam niat. Karena kalau kita berbuat kebaikan sekecil apapun, asalkan kita sudah punya niat, insya Allah dilakukan atau tidak, itu tetap akan bernilai sebagai amal kebaikan. Ikhlas itu gambarannya seperti kita pergi ke kamar mandi, lalu kita mengeluarkan kotoran yang ada di dalam perut kita, lalu kita siram dengan air, maka kita merelakan kotoran itu pergi. Itulah konsep ikhlas. Mungkin contoh yang aku berikan ini mungkin agak sedikit kurang pas, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh yang setidaknya konkret untuk menunjukkan seperti apakah ikhlas itu. Bahwa ikhlas itu dilakukan dengan sukarela, tanpa mengharap imbalan, tanpa pamrih. Semoga Allah SWT memberikan hidayah serta indahnya kepada kita semua untuk kita bersama-sama menjadi hamba yang mukhlisin, hamba Allah yang ikhlas menyembah hanya kepadanya tanpa menduakannya dengan sesuatu apapun. Dan semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita dalam naungan keridhaannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, karena yang benar datangnya hanya dari Allah dan yang salah datangnya dari diri Al-Fakir pribadi. Akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.